Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada malam hari ini saya akan berbagi pengalaman lah sebenarnya ya. Saya langsung share screen aja, jadi kita bisa produktif juga ya. Ya. Para sahabat bisa melihatkah? Yes, bisa Bu. Yes. Ya, memang sengaja topik ini saya tulis atau saya beri judul Joyful Japan. Kenapa? Biar mengiming-imingi yang pada nggak bisa traveling di pandemik ini, gitu ya. Wah, bayangin traveling, kangen sekali kan. Kemudian saya juga kepengen topiknya yang ringan. Saya bilang sama Mbak Dian, jangan yang berat-berat nih, yang ringan saja gitu. Jadi saya berbagi pengalaman selama 2 minggu, waktu itu sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu, ada program yang kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Ya, programnya namanya Program on Industrial Relation and Human Resources Management for Executive of Global Enterprise. Nah, waktu itu kita mendaftar, seluruh Indonesia harus melalui APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian diseleksi lewat tulisan, lewat berbagai macam hal. Akhirnya terpilih wakil dari Indonesia 2. Satu adalah Pak Bambang Cahyono dari Unilever dan saya dari Combivar. Jadi suatu hal yang sangat berarti. Nah, maka tulisan Jepang ada yang udah bisa baca di bawah? Saya bisa tulisan baca, di bawah itu artinya I love you full, jangan merokok sembarangan bukannya Bu? Gitu ya. Tulisan di bawah bacanya Ganbatte Kudasai. Ceritanya ya, itu bacaannya artinya lakukanlah sebaik mungkin. Saya sebelum memulai, boleh nggak ya dibantu oleh Mbak Dian? Yes. Partisipannya ini ada berapa ya yang sudah pernah bekerja di perusahaan Jepang, boleh? Oh, oke. Baik, Bapak Ibu. Oh, baik. Saya sepertinya tidak bisa menampilkan pool-nya. Cause you are logged in from another device. Baik. Ini poolingnya nggak bisa muncul. Saya butuh bantuan. Dulu ya. Iya. Oke, gini aja. Kalau begitu kita akan tampil boleh di chat aja nggak ya Bu ya? Ya, nanti saya boleh di chat ya Bu Sandra ya, biar rame ini. Ya, betul ya, biar rame chatnya. So Bapak Ibu, boleh dong, apakah Anda sudah saat ini sedang bekerja di perusahaan Jepang ataupun pernah bekerja di perusahaan Jepang? Bagi yang sudah bilang bilang pernah. Kalau yang tidak, bilang tidak. Dua-duanya semuanya menjawab ya Bapak Ibu. Kalau di sini kan ada 3.679.000 orang yang ada di sini. Jadi please semua 3.679.000 orangnya tolong langsung komen di chat supaya kami bisa tahu persentase antara yang belum pernah dengan yang pernah Bapak Ibu. Nah bukan ke Jepangnya ya, tapi bekerja di perusahaan Jepangnya maksudnya. Oke, akan dipantau juga. Selain saya sama Kang Madu ini mengingat orangnya ribuan orang ini yang mencet. Oke, sambil lanjut boleh ya? Boleh. Lanjut terus ya ketiknya Bapak Ibu sambil mendengarkan Bu Sandra. Nah, silakan Bu. Nah, inilah waktu itu undangannya seperti ini, kemudian kita bilang training centernya, asramanya itu seperti yang di kanan ini, makanannya seperti ini. Terus yang sebenarnya membanggakan karena ada tulisan dari Indonesia, gitu. Itu yang sangat membanggakan dan menyenangkan. Nah, kalau bicara masalah Jepang, sebenarnya pertama kali ke Jepang itu memang sudah lama ya, waktu di tahun 2010. Bahkan ketika saya bekerja di Astra Group dan di Toyota, malah tidak pernah ke Jepang. Malah belum mendapatkan kesempatan itu gitu. Nah, di tahun yang sama 2018, saya maupun anak saya itu malah mendapat kesempatan. Anak saya di dalam
kesempatannya di Japanese Immerse Program. Waktu itu selain pertukaran budaya juga menari tari Bali gitu ya, kemudian tinggal di keluarga Jepang, dan saya berkunjung juga di 2018 mendapat kesempatan 2 minggu beasiswa itu juga ke Jepang. Nah, ini sesuatu karunia yang luar biasa. Nah, kalau ditanya saya itu dulu waktu kerja di Toyota itu sebenarnya bermimpi juga ke Jepang gitu ya, tapi ternyata belum mendapat kesempatan. Nah, saya 17 tahun tadi disebutkan Mbak Dian, bekerja di Astra Group, dari mulai Astra International, di divisi training center-nya, atau sekarang namanya Astra Management Development Institute, kemudian di perkebunan, kemudian dipindah ke Astra Gravia, dan terakhir di Toyota Sales Operation atau Auto 2000. Nah, pindahlah saya kemudian dengan misi pribadi ke perusahaan keluarga milik Wanandi Group, salah satunya adalah Combivar, lainnya adalah Gulzim, kemudian ada 3K Distrindo Perkasa, dan yang terakhir ini, anak saya yang terakhir ini, Air Mansur Group baru join akhir tahun lalu atau awal tahun ini, 2020. Ya, terima kasih. Jadi nambah gitu ya, nambah anggota keluarganya. Saya di bidangnya tetap di Human Capital Development, pernah memegang Business Operations, dan kompetensinya juga di Culture Development, Management System, Quality Management, dan Strategic Management. Nah, ini teman-teman saya ini. Waktu itu 19 peserta dari 10 negara. 2 dari Indonesia, saya dari Combivar, kemudian ada 1 teman saya yang paling kanan ini, Pak Bambang Cahyono dari Unilever. 3 dari India, 2 dari Pakistan, 2 Meksiko, 2 Philippines, 3 Thailand, 2 Vietnam, 1 Malaysia, 1 Cina, 1 Turki. Nah, waktu hari pertama kenalan, semua itu nggak ada yang nanya tentang saya gitu. Saya, waduh, ternyata mereka beranggapan saya bukan dari Indonesia, jadi nggak dikasih kesempatan untuk memperkenalkan diri, karena dikira saya dari Jepang. Ya, persis nggak ini? Ini kelas manajernya, orang Jepang asli, terus saya ini, gitu ya. Jadi mereka tuh nggak menyapa, dikira saya orang Jepang. Jadi yang tidak mengikuti program itu, tapi yang punya program itu, gitu ya. Jadi luar biasa juga, gitu. Nah, inilah 19 atau 18 teman saya yang lain. Nah, ini adalah profesor-profesor yang mengajar. Jadi sebenarnya serius juga program ini, karena semua yang ngajar profesor, hampir sebagian besar semuanya profesor. Tapi memang kalau di sana profesor kalau S2 atau master dan S3-nya bukan di Jepang maksudnya ya, cuma hanya 1 ini, Profesor Hiroyuki Fujimura ini masternya di US, yang lainnya di Jepang. Jadi kita pakai penterjemah gitu ya. Jadi penterjemah yang akhirnya kita semua bisa mendengar dan mengetahui dan memahami dalam bahasa Inggris. Nah, ini sekilas. Nanti di akhir sesi saya mau bagi 3 buku bagi peserta yang aktif. Yeay, bagi peserta yang aktif yang kemudian memberikan komentar atau penambahan. Sebenarnya waktu itu saya juga ingin sharing mengenai ini ya. Saya udah menerapkan loh. Ini ya, menerapkan. Mary Kondo, ini sebenarnya orang Jepang juga disebut KonMari, biasanya dikenal sebagai KonMari, konsultan beres-beres rumah. Loh, bayangin, beres-beres rumah aja ada tekniknya dan ada spesialnya. Ini nanti ada 3 buku, biar nanti host kita yang sangat baik ini, Mbak Dian akan memilih siapa pesertanya yang nanti akan dikirim ke 3 peserta yang aktif dan membantu. Ya, pokoknya ya aktif respon ya Bu ya. Mari kita lihat. Thank you. Nah, saya mulai di Jepang ya. Di Jepang itu kalau kita bilang education di Jepang itu diawali dengan yang namanya home training. Artinya belum masuk ke sekolah formal. Ya, home training. Home training itu yang diajarkan oleh orang tua. Yang diajarkan oleh orang tua adalah kedisiplinan, kemampuan untuk membaca,
kemampuan untuk menulis, kemampuan berhitung, kemampuan komunikasi, itu tuh diajarkan, termasuk pembangunan karakter, seperti sabar, kesopanan, bekerja sama dengan orang lain, itu sudah diajarkan sedini mungkin di home training atau di rumahnya masing-masing. Nah, ini yang saya ingin para sahabat yang ada di sini pun yang bergerak di bidang education dan parenting, ini hal yang ternyata menjadi kunci juga, sangat penting home training dari sedini mungkin mempelajari tentang atau membangun karakter dan beberapa hal yang sangat basic itu. Kemudian school education, ini 6 plus 3 plus 3 plus 4, itu menggambarkan tahun ya. 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau kita bilang compulsory, harus wajib belajar sama seperti di Indonesia, itu adalah 9 tahun. Berarti SD, SMP itu wajib. Harus seperti di kita ya, di negara kita. Jadi 9 tahun itu adalah wajib. Kemudian 3 tahun yang SMA ini, secondary ini. Kemudian juga 4 tahunnya adalah college atau university. Di 3 tahun yang secondary itu boleh milih apakah SMA kalau di tempat kita, apakah juga sekolah kejuruan. Nah, ketika nanti 4 tahun, pilihannya juga universitas, college, atau advanced vocation training, ya, yang praktek atau yang langsung kejuruan. Jadi itu yang ada di Jepang. Kemudian setelah mereka lulus, kalau ditanya berapa persen sih yang dari SMA tadi 3 tahun masuk ke perguruan tinggi, yang 4 tahun itu 80% orang Jepang itu lanjut ke higher education. Artinya masuk ke universitas, ke college, atau ke advanced vocation training. Jadi selalu arahnya ke higher education atau the highest education 80%-nya. Nah, setelah mereka lulus, mereka masuk ke perusahaan atau apa yang mereka mulai masuk dunia kerja. Pembiayaannya secara keseluruhan kalau education di Jepang itu ada 50%-nya perusahaan, 40%-nya kontribusi individu, 10%-nya kontribusi pemerintah, gitu ya. Ini komposisi yang secara rata-rata untuk education itu pembagiannya seperti itu. Nah, ada training-training yang memang menaikkan standar untuk semua, gitu ya, untuk banyak atau semua karyawan tanpa memandang jabatannya dan sebagainya, itu melakukan semua. Tapi ada juga training yang dilakukan hanya kepada orang-orang tertentu. Ini juga tergantung dengan industrinya. Kalau industri seperti otomotif, pabrik, dan sebagainya, mereka menaikkan standar tinggi bersama-sama semua karyawannya. Tapi kalau industri IT dan sebagainya, itu mereka memilih gitu ya, memilih beberapa orang yang memang sangat baik, yang mereka kemudian akan mengirimkan training tersebut. Nah, ini yang ada di Jepang seperti itu untuk education ya. Nah, kemudian ada 3 pilar sebenarnya, ada 3 pilar sistem employment di Jepang. Yang pertama adalah lifetime employment. Dari kunjungan-kunjungan ke perusahaan di Jepang, yang nanti di terakhir saya tunjukkan beberapa ya, itu mereka menganutnya sama, lifetime employment. Artinya mereka mengangkat sebagai karyawan atau bergabung di dalam perusahaan selama mungkin, sampai batas usia yang diwajibkan. Ya, batas usia yang diwajibkan secara hukum itu umurnya 60 tahun. Kalau di Indonesia rata-rata ada 55, ada 57 gitu ya. Tapi di sana yang legal 60. Bahkan mereka sedang mengajukan untuk sampai 65. Beberapa perusahaan ada yang 65 dan ada yang maksimal 70 tahun. Jadi mereka memang masa kerjanya panjang. Mereka melakukan itu dari mulai merekrut secara tahunan, perusahaan-perusahaan itu dari mulai new graduation. Jadi udah mulai lulus college, mulai lulus universitas, mulai lulus sekolah kejuruan, itu mereka udah mulai melakukan rekrutmen. Dan
Ini untuk seniority dan internal promotion, maka kenapa mereka selalu dari bawah sekali. Dari fresh graduate, mereka mendidik sendiri, kemudian mereka berkarir dan sebagainya di perusahaan tersebut. Itu yang yang cukup mengagumkan ya di sana. Apa konsepnya? Mereka berpikir bahwa loyalty atau kesetiaan itu akan menciptakan karyawan yang bisa bekerja sama dan mempunyai sense of belonging menjadi satu tim. Dan mereka mendapat garansi bahwa mereka tuh akan sampai selamanya pensiun, sampai mengabdi seperti itu. Mereka nggak apa-apa rumah kecil, tapi perusahaan harus besar. Gitu. Maka kenapa perusahaan-perusahaan Jepang itu selalu mendunia ya, ada beberapa yang mendunia. Nah, kemudian selain itu kompensasi untuk seniority dan sebagainya itu berdasarkan tahapan-tahapan berkaitan dengan kemampuan lah, pengalaman lah, kemudian kebutuhan keluarga mereka perhatikan. Selain itu juga selalu dilakukan promotion itu internal. Mereka tuh kalau menghijack atau membajak gitu ya dari perusahaan lain itu mereka tuh malu. Gitu. Seakan-akan nggak becus lah lu develop orangmu, gitulah ibaratnya gitu ya. Jadi mereka itu punya pride untuk mendidiknya sendiri. Kemudian enterprise unionism. Kita jarang sekali melihat demo-demo. Gitu ya, kemudian serikat pekerja, demo dan sebagainya itu sangat jarang. Karena mereka menganut, mereka itu adalah kooperatif industrial relation di dalam company itu. Mereka bisa fleksibel komunikasi, mereka juga bisa tidak menuntut upah yang bermacam-macam, moderat, bahkan cenderung sebenarnya kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang di luar Jepang, itu mereka terlalu banyak tuntutan, itu mereka heran. Kenapa ya? Kok nuntut? Padahal ini kan perusahaan kita bersama, tempat kita besar bersama, mencari nafkah bersama, naungan keluarga kita bersama gitu. Jadi mereka sangat mencintai perusahaannya. Jadi mereka bersama-sama untuk memiliki dan membangun sampai besar gitu. Dan mereka tidak pernah melakukan demo gitu yang kemudian akhirnya merugikan atau mengurangi produktivitas. Jadi mereka melakukan enterprise unionism itu artinya ya di serikat atau di serikat pekerja itu mereka desentralisasi, mereka melakukan collective bargaining, melakukan komunikasi, dan semua itu selalu pasti ada solusinya dan selalu bisa dibicarakan. Jadi mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya massal yang sampai perusahaan lain tahu atau negara tahu atau di jalan-jalan gitu mereka tidak melakukan hal tersebut. Nah ini 3 pilarnya dari employment systemnya. Kemudian Japanese way-nya mereka tuh pegang, ini saya ringkas sendiri ya menjadi 4S gitu ya. Yang pertama tadi sudah saya singgung sustainability long term perspective, karena mereka berpikir bahwa ini adalah rumah kita semua, menjadi penting kalau selalu langgeng gitu, maka tidak heran lebih dari 500.000 perusahaan di Jepang umurnya lebih dari 100 tahun. Itu yang luar biasa ya. Jadi 500.000 company lebih di Jepang itu umurnya sudah di atas 100 tahun. Nah, selain itu mereka long term perspektif ini hebatnya generasi mudanya itu lebih bangga kerja di perusahaan Jepang dibandingkan di perusahaan multinational company lainnya. Jadi mereka kalau masuk ke Toyota, Nissan gitu ya, itu lebih bangga generasi muda ini ya. Kalau generasi tua kita nggak heran karena dulu-dulu mungkin mereka punya ikatan tertentu. Anak-anak milenials gitu kalau lulus kuliah terus keterimanya di perusahaan-perusahaan Jepang, itu mereka lebih bangga dibandingkan keterima di perusahaan multinational company. Nah, mereka mempunyai juga menjaga sekali hubungan yang baik dengan customer-nya, kemudian dengan menaikkan penggunaan teknologi, kemudian selain itu juga mereka percaya bahwa komunitas dengan
corporate social responsibility itu penting. Jadi care itu menjadi penting. Karena apa? Mereka berpikir jangka panjang. Jadi itu yang pertama, sustainable long term perspective dengan dasar itu tadi. Kemudian sympathies for customer. Sympathies for customer-nya, mereka tuh selalu mendudukkan pada posisi yang sama dengan customer. Jadi kalau customer problem itu adalah my problem juga gitu. Jadi ayo cari solusinya sama-sama gitu. Kalau customer mengeluh, itu berarti saya juga nggak enak nih sebagai karyawan di situ. Jadi yuk cari solusinya sama-sama. Nah itu yang kita bilang simpati for customer. Nah itu beberapa hal, makanya kenapa muncullah aktivitas-aktivitas yang disebut Kaizen, gitu ya, continuous improvement. Jadi selalu melakukan perbaikan terus-menerus berdasarkan masukan customer, berdasarkan pengalaman yang tidak mengenakan, kemudian cari solusinya, kemudian melakukan improvement terus-menerus. Makanya Kaizen activity itu menjadi Japanese way juga. Kemudian juga sangat polite, sangat sopan sekali. Jadi kalau customer merasa nggak enak, merasa komplain, merasa tidak diperhatikan, tidak dilayani dengan baik, mereka pasti yang pertama kali minta maaf, gitu ya. Maaf ya, gitu. Maksudnya tidak membuat Anda nyaman, maaf kalau ini menyusahkan Anda, pelayanan kami belum maksimal, gitu. Mereka minta maaf dulu, bukan defense dulu atau ngeyel dulu gitulah ya, atau membela diri dulu gitu dengan kembali malah menyalahkan customernya. Jadi mereka pasti akan minta maaf dahulu. Jadi itu yang diajarkan atau yang menjadi Japanese way di sympathies for customer. Kemudian S ketiga ini strong focus. Strong fokusnya mereka selalu melihat kekuatan dari para karyawannya. Jadi bukan weaknesses-nya, mereka melihatnya kekuatannya. Jadi mereka melihat kekuatannya supaya spirit of team-nya itu menjadi jalan, saling melengkapi. Kalau saya kuat ini, Anda lemah ini, yang lemah orang lain yang kuat, ya itu menjadi satu tim yang kemudian saling mendukung. Dan tentu mereka, apakah mereka mengcopy? Ya, mereka mengcopy, tapi bukan mengcopy begitu saja, tapi yang lebih dicontoh adalah cara berpikirnya. Gitu. Bukan mencontoh produknya kemudian malsukan gitu, bukan, tapi lebih cara kok bisa ya buat gini. Dia mikirnya apa ya, kok bisa jadi seperti ini. Gitu. Jadi itu yang strong and focus dan spirit of team. Ini yang jadi Japanese way dari beberapa perusahaan yang kami sempat kunjungi, termasuk para profesor yang menyampaikan itu hampir semuanya itu diringkas dalam 4S ini. Nah, gimana sih kerja di Jepang gitu ya? Kerja di Jepang itu jam kerjanya 40 jam. Sama sebenarnya dengan di Indonesia, 40 jam per minggu. Dulunya itu 48. Ya, kemudian dilakukan pembaruan regulasi pemerintah menjadi 40 jam. Kenapa? Karena banyak kemudian orang stres, waktu nggak cukup untuk keluarga dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya ditentukanlah sekarang secara peraturan perundangannya adalah 40 jam seminggu. Sama sebenarnya dengan yang ada di Indonesia gitu ya, 40 jam seminggu. Mereka mulai memberlakukan yang namanya flexible working hours, khususnya untuk kalau karyawan itu sudah berkeluarga. Gitu. Di sana mungkin yang namanya pembantu kayak di Indonesia kan juga sulit ya. Jadi mereka melakukan flexible working hours. Kemudian juga equal opportunity. Di Jepang yang lalu itu selalu yang namanya wanita atau karyawati itu selalu nanti deh nomor 2, pokoknya yang nomor 1 adalah yang karyawan. Gitu. Karyawati tidak diberi kesempatan yang sama. Nah sekarang juga sudah dilakukan pembaharuan berkaitan dengan kesamaan equal atau persamaan untuk kesempatan bekerja baik wanita maupun pria, termasuk juga yang cacat gitu. Nah, kemudian minimum upah ya, upah minimum lah di tempat kita kan juga diatur ya di Indonesia ya, upah minimum ini di sana juga ada peraturannya.
minimum upah itu bervariasi dari 762 sampai 985 yen per jam. Ini per jam, ya, per jam. Jadi kalau yang paling murah itu di daerah Okinawa itu 762 yen per jam. Yang paling mahal itu di Tokyo 985 yen per jam. Nggak usah repot-repot lah, intinya kalau dirupiahkan ya, 1 yen kan 125, sekian lah dalam rupiah. Jadi perkiraannya antara 40 juta sampai 45 juta sebulan. Itu rata-rata upah di Jepang itu antara 40 sampai 45 juta per bulannya. Nah, unemployment rate-nya, maksudnya yang pengangguran ya, itu cuma 2,3 sampai 2,4. Itu stabil, malah cenderung turun gitu. 0,1 cenderung turun. Di Indonesia itu 5,3 lah, 2 kalinya lebih lah daripada ini. Ini pun kalau di Indonesia yang memang tercatat sebagai pengangguran ya. Itu sekitar itu, supaya memberikan gambaran. Nah, tadi yang saya sebutkan, pensiun umurnya itu kalau secara hukum itu 60, tapi beberapa perusahaan sudah 65, sudah sampai ada yang 70. Ini yang kerja di Jepang itu seperti ini, situasinya, kondisinya, jamnya, upahnya. Nah, kemudian mengenai rekrutmen dan development. Rekrutmen dan development tadi saya bilang, kalau rekrutmen mereka itu selalu mengambil dari fresh graduate. Sebenarnya sama ya, dulu waktu saya di Astra 17 tahun itu, yang namanya program MT itu luar biasa, termasuk Pak Anthony Dio Martin juga ya. Di sini mungkin tadi saya lihat juga ada Susan juga ya yang dari Astra. Nah ini mereka mulai ngerekrut dari fresh graduate seperti lembaran kertas putih, kemudian mereka mengembangkan sendiri, melatih sendiri. Yang tadi saya katakan di sana itu malu kalau meng-hijack gitu. Seakan-akan perusahaan Anda itu nggak bisa develop orang sendiri, makanya mencuri ngambil dari orang lain gitu. Jadi mereka ada malunya gitu ya, ada pride-nya. Jadi mereka itu jarang sekali mereka itu melakukan hijack. Sangat amat jarang. Kemudian mereka mendevelop sendiri. Nah, kemudian merotasi dan melakukan development supaya mereka kaya pengalaman. Jadi mereka dipindah gitu. Kan di Jepang itu kan sangat tidak mungkin melakukan PHK. Waktu itu kita pernah bertanya tuh, yang dari Malaysia, Indonesia itu kan sering ya ada kasus-kasus karyawan terus kemudian di PHK. Terus kita bertanya tuh yang dari Indonesia sama Malaysia itu tanya kan, kalau misalnya berkasus gimana? Memang nggak boleh di PHK ya kalau berkasus gitu. Bertanya begitu. Terus profesornya bilang begini, pasti ada sesuatu yang salah kalau sampai berkasus. Coba, kasus apa yang sering terjadi? Misalnya manipulasi data, misalnya korupsi, gitu. Kita menjawab begitu kan? Nah, dicari akarnya. Kenapa dia korupsi? Uangnya nggak cukup? Karakternya seperti apa? Gitu. Kalau karakternya, nggak mungkin mereka merasa bahwa karakternya tiba-tiba berubah sedemikian rupa tanpa ada penyebab. Nah, penyebabnya itu, akar permasalahannya itu, yang dibetulin, bukan dipecat. Jadi yang dibetulkan adalah penyebabnya. Kenapa dia sampai khilaf, misalnya, gitu ya, atau bersalah melakukan hal tersebut. Kemudian dikonseling lah, dinasehati, dan kemudian dibantu dan sebagainya. Ya udah, terus kembali ke jalan yang benar gitu aja sih. Gitu. Jadi modelnya begitu ya. Nah, demikian juga kalau tidak perform, kinerjanya nggak bagus, itu ditanya juga. Mungkin nggak cocok, gitu. Itu dipindah nanti gitu. Mungkin ke pekerjaan yang lebih sesuai, yang lebih sesuai passion-nya dan sebagainya. Jadi dilakukan rotasi dan development seperti itu. Nah, perusahaan-perusahaan yang misalnya punya specific skill gitu ya, itu semakin specific skill-nya itu semakin tinggi,
itu karyawannya itu akan semakin nempel, gitu, akan semakin engage atau semakin integrate. Karena dia kalau keluar dari perusahaan itu, dia nggak kepake, gitu. Karena skillnya sangat spesifik dan hanya bisa untuk di perusahaan itu. Gitu. Nah, itu unik juga, gitu. Jadi ada beberapa perusahaan di Jepang memang sengaja membangun, gitu ya, specific skills yang kalau dia sampai keluar atau dibajak, ya orang yang bajak juga nggak dapat apa-apa, gitu. Karena beda banget. Entah itu mesinnya, entah itu tata caranya yang sangat unik, gitu, yang atau warna tertentu yang sangat rahasia di situ formulanya, sehingga kalau dia keluar atau pindah ke tempat yang lain, skill itu juga tidak bisa dipakai. Jadi makanya mereka tuh sangat engage, sangat integrasi, sangat punya sangat engage terhadap company-nya tuh sangat kuat. Ini di bidang yang kaitannya ke rekrutmen dan development. Nah, kemudian salary ini, kalau kita ngomong salary itu dibayar berdasarkan capability, gitu. Waktu itu sempat ada yang bertanya nih, pernah nggak pakai salary survey, gitu. Pernah nggak kemudian kalau tadi membacakan tidak ada ya, pakai salary survey dan sebagainya. Sangat unik bahwa mereka punya standar ya, dan biasanya perusahaan yang makin besar, perusahaan yang top gitu ya, seperti Toyota itu sebagai barometer, nggak usah ada survei-survei, sebagai barometernya aja. Gitu ya, kalau Toyota berani membayar sekian, ya kalau perusahaan kita ya kurang lebih ya di bawahnya itu gitu. Jadi mereka melakukan seperti itu. Nah, mereka itu memberikan insentif atau uang tambahan apabila mereka itu belajar different skill. Itu uniknya. Jadi belajar different skill. Jadi kalau misalnya dia mengambil sertifikasi atau menambah sertifikasi, itu mereka dapat insentif. Apapun sertifikasinya. Misalnya tidak relevan sama jobnya pun, gitu ya. Mereka asal bisa membuktikan itu skillnya nambah atau bersertifikat, apalagi nih ya di sini kumpulan-kumpulan gitu. Kalau kita di Jepang gitu ELT gitu, udah langsung dapat insentif tambahan duit gitu ya. Nah, bisa membuktikan gitu, bisa membuktikan ada sertifikat, skillnya nambah, itu dapat insentif. Maka nggak heran kalau mereka pulang, anak-anak muda Jepang, kalau udah jam kerja, itu mereka yang masih kepengen dapat tambahan uang, mereka itu sekolah sertifikasi online atau apa gitu ya, supaya nanti mereka bisa menambah dengan cara mendapatkan insentif karena mereka belajar different skill, dan juga kalau terjadinya perubahan job mereka juga udah siap. Kemudian skemanya itu sama untuk education level. Jadi nggak ada itu IT dibayar lebih mahal daripada orang finance dibayar sama seperti orang HRD dan sebagainya, enggak. Skemanya itu sama untuk education level yang sama. Lulusan S1 gitu, itu sama kurang lebihnya. Yang membedakan nanti adalah yang tadi ya, itu ada di kota mana gitu. Kemudian konsisten salary level across function, itu tadi. Saya bilang level salary-nya, fungsinya apa saja di dalam perusahaan itu akan konsisten. Kemudian guarantee employment, mereka bisa sampai pensiun, gitu ya, nggak boleh dipecat atau nggak boleh diberhentikan. Dan memang rata-rata perusahaan Jepang mereka mengakui kalau dibandingkan perusahaan Amerika yang ada di Jepang, ya mereka termasuk low salary level. Yang tadi saya bilang kurang lebihnya 40-45 juta per bulan itu mereka bilang low salary level. Tapi mereka sangat bangga secara nasionalisme gitu ya, mereka bekerja untuk negaranya dan membuat company-nya besar. Itu yang ada di Jepang ya. Kemudian promosi, kaitan ke promosi itu mereka hanya melakukan apabila kompetensinya terbukti. Nggak ada yang namanya otomatis, nggak ada yang namanya temennya siapa, nggak ada yang karena performance itu nggak ada yang terkait langsung, tapi kompetensinya terbukti. Nah, kompetensi itu yang kemudian tiap perusahaan itu berbeda-beda.
Jadi di Jepang itu nggak ada itu jalur cepat itu nggak umum. Gitu. Jadi ngikutin naik kompetensinya naik gitu ya bertahap. Jadi nggak ada yang langsung tiba-tiba jalur cepat. Dan tentu orang yang bertalenta sama seperti yang di Indonesia itu akan mempunyai strong competitiveness. Ya, dalam artian akan menonjol dan kemudian ya bisa juga perusahaan lain yang di luar Jepang atau perusahaan lain yang bukan perusahaan Jepang itu kan nggak menganut Japanese way, misalnya perusahaan Amerika di Jepang misalnya gitu ya. Nah itu masih bisa mereka membajak kan gitu ya. Tapi kalau sesama Jepang itu mereka nggak umum gitu yang namanya membajak itu sangat tidak umum. Tapi kalau mereka memang orang bagus, mereka bisa masih tetap diperebutkan, tapi biasanya perusahaan-perusahaan yang bukan milik Jepang. Kemudian tentang work-life balance, ini juga lagi ngetop nih di Jepang, termasuk waktu saya 2 tahun yang lalu itu training di sana, ini juga menjadi cerita sedihnya Jepang lah gitu. Maka mereka mulai memperhatikan elemen-elemen untuk work-life balance. Artinya mereka punya keseimbangan kehidupan dengan kerja itu mereka jadi sangat diperhatikan. Ya, tentang kerja, kemudian tentang kesehatan, istirahat, tentang pengembangan dirinya mereka, aktivitas-aktivitas atau kehidupan berkomunitas, kemudian waktu untuk keluarga, waktu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, dan sebagainya. Karena mereka belajar dari insiden yang namanya densu. Densu ini adalah suatu cerita tentang, bukan suatu cerita ya, suatu kejadian yang membuat cerita ini menjadi sangat menyedihkan. Jadi densu insiden ini kalau di Jepang itu terkenal, ada kejadian waktu itu tanggal 1 Agustus 1991, itu seorang karyawan laki-laki, umurnya baru 26 tahun. Baru kerja itu tahun kedua, itu kerja itu sampai jam 1 pagi, jam 1 pagi, jam 1 pagi, yang hampir setiap hari itu pulangnya jam 1 pagi. Akhirnya meninggal. Yaitu karena kemudian kondisi kesehatannya kurang istirahat, kurang tidur, dan sebagainya. Kemudian kejadian yang disebut densu insiden juga, waktu 2 Desember 2015, ini yang terakhir tapi heboh di Jepang, seorang karyawati baru 1 tahun kerja. Umurnya masih sangat muda, 24 gitu ya, 24 tahun. Tidurnya juga gitu, rata-rata tidurnya cuma 2 jam. Suatu ketika udah tidurnya kurang, dikritik oleh supervisornya bahwa kerjaannya belum sempurna. Dia itu sampai takut masuk ke kantor. Kemudian dia bunuh diri. Nah, ini yang mengguncang Jepang lah, yang disebut densu insiden ini. Nah, karena health problem ini kemudian di Jepang menjadi serius gitu, karena long hours, masa kerjanya atau jam kerjanya yang panjang, mereka menyebutnya karoshi. Karoshi itu jam kerja yang panjang gitu ya. Jadi beban kerjanya banyak gitu, gak selesai-selesai, sehingga mereka itu pulang larut malam bahkan sampai pagi, mereka kurang tidur, kurang istirahat, kurang waktu yang menyenangkan gitu ya untuk rilis stres. Jadi akhirnya mereka kalau nggak meninggal karena tadi kondisi kesehatannya, bunuh diri gitu karena malu, karena takut, nggak perform gitu. Terus jadi akhirnya meninggalnya mengenaskan. Sehingga sekarang di perusahaan-perusahaan Jepang yang besar, itu mereka harus ada mental health advisor. Jadi kalau mereka lagi sumpek, mereka lagi apa, mereka mau bicara sama orang, itu mereka ada ahlinya di perusahaan tersebut untuk mereka mereka sharing atau mereka mencari solusi dan sebagainya. Nah, termasuk menjadi bagian dari para atasan, supervisor, manager itu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak buah, Anda itu ikut salah. Ya, ikut salah itu dalam artian
that's your responsibility juga gitu. Karena itu anak buah Anda, tim Anda, that's your responsibility, anak buah Anda. Jadi kalau anak buah Anda itu yang tadinya ceria, rame gitu, periang gitu. Kayak Dian itu kan selalu tersenyum, bahagia, rame. Suatu ketika misalnya ke kantor tiba-tiba jadi pendiam, atasannya itu harus nanya, kok hari ini kamu diam kenapa? Gitu. Ada masalah apa? Nggak seperti biasanya. Biasanya kamu udah ramai sekali, sekarang kok diam gitu. Jadi harus care seperti itu. Jangan sampai terlambat mengetahui. Karena sebenarnya itu bisa dipantau dari keseharian kalau kita melakukan komunikasi, memperhatikan. Gitu. Itu menjadi bagian dari tugasnya atasan. Supaya hal ini tidak terjadi lagi. Nah, ini yang di Jepang kemudian menjadi hal yang digalakkan. Nah, waktu itu kita presentasi dari berbagai grup ya, ada individual presentasi, diskusi gitu dari berbagai macam negara, termasuk praktek ke-HRD-an di masing-masing negara, sharing gitu. Selain kemudian tentu kita belajar tentang paling utama ya Japanese human resources-nya Jepang. Nah, kita memang melakukan kunjungan ke perusahaan itu dilakukan yang pertama waktu itu ke Toyota yang di Nagoya ya. Di Jepang itu ada 3 pabrik sebenarnya. Nah, kita pergi yang ke Toyota Nagoya. Di sini kalau lihat gambarnya, mohon maaf, memang ada beberapa kalau kita ke pabrik kita nggak bisa foto gitu. Jadi akhirnya fotonya narsis semua nih ya, foto grup lah ibaratnya. Ini yang boleh foto. Ini ketika kita ada di Toyota Exhibition Hall and Museum, itu boleh, bebas malahan foto. Tapi kalau begitu masuk pabriknya, itu nggak bisa. Begitu ngeliat prosesnya, itu nggak bisa. Kita bawa buku catatan aja juga nggak bisa, gitu. Jadi benar-benar terekam oleh kita, kemudian kita setelah pulang dari kunjungan, kita kemudian diskusi dan mencatat. Nah, Toyota ini kan sebenarnya berdirinya 28 Agustus 1937 ya, Kiichiro Toyoda. Ini 83 tahun usianya sebenarnya sampai hari ini ya. Nah, markasnya atau headquarter-nya itu ada di Tokyo, tapi pabriknya di Jepang itu ada 3. Ada di Motomachi, ada di Susumi sama Takaoka. Nah, kami yang pergi yang ke Takaoka, ya, Nagoya. Nah, selalu yang jadi hal yang mengagumkan kalau menurut saya ketika kita kunjungan di perusahaan manapun nanti selalu nomor 1 itu value, culture, itu nomor 1. Mereka juga di Toyota punya yang namanya Toyota Way, gitu ya. Toyota Way ada 14 butir-butir, tapi semuanya serada sama national culture. Pertama, mereka mesti long term melihatnya, itu selalu tuh yang pertama. Kedua, kalau prosesnya benar, hasilnya pasti benar, gitu. Itu ada butir kedua sampai butir ke-8 itu menceritakan proses benar, hasil benar. Terus yang ketiga ada kalau kita tuh harus menambah nilai, perusahaan tuh harus menambah nilai. Dengan cara apa? Mengembangkan orang, mengembangkan mitra keluarga, mitra kerjanya, gitu ya. Nah itu harus. Gitu. Itu ada butir 9 sampai butir 11. Kemudian ada menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya, itu butirnya dari 12 sampai ke 14. Jadi mereka tuh sangat syarat dengan culture. Kalau kita pergi ke pabriknya, pabrik Toyota itu, hampir sebagian besar memang sudah dikerjakan dengan robot, ya, dengan otomatisasi semua lah gitu ya, robot termasuk. Tetapi orang masih berperan, orang jadi meningkat skillnya menjadi ahli teknologi gitu ya, robot dan sebagainya. Ini yang di Jepang yang kemudian kita lakukan. Nah, berikutnya kunjungan kita itu ke Omron. Omron itu kita mengunjungi Kyoto. Omron ini itu umurnya juga 87 tahun nih Omron ya. Omron umurnya 87 tahun karena establisnya itu adalah di 10 Mei 1933. Bisnisnya mungkin beberapa ada yang sudah pernah melihat ya, tapi kalau di Jepang itu dia factory automation. Jadi mesin-mesin yang otomatis itu mereknya Omron. Kalau di Indonesia healthcare itu ya yang ada apa namanya mengecek
tekanan darah itu merek Omron gitu. Kalau di Jepang ada mobility, energy management dan sebagainya. Misinya mereka itu to improve lives and contribute to a better society. Jadi mereka tuh foundernya dan kemudian turun-menurun sampai sekarang, mereka itu selalu mempercayai gini, apa sih yang jadi kesusahan masyarakat Jepang? Yuk kita ciptakan gitu ya. Jadi pertama kali itu melihat kok orang ribet banget ya, kok antri banget ya beli tiket kereta gitu, yang kereta antar kota dan sebagainya, kereta yang dari satu titik ke titik yang lain. Terus mereka bikin tiketing otomatis gitu ya, mesin-mesin yang otomatis gitu. Jadi mereka tuh selalu melihatnya dari yang jadi problem apa sih bagi masyarakat di Jepang. Nah itu kemudian mereka menjadi tergerak gitu, untuk melakukan improvement. Value-nya mereka itu adalah innovation driven by social needs gitu tadi ya. Kalau ada yang kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya masyarakat, society gitu, mereka tuh terjun untuk melakukan inovasi di bidang itu. Kemudian challenging ourselves, artinya ya ayo improve lagi, teknologi apa sih gitu. Itu yang harus dilakukan. Dan respect for all. Jadi itu value-value yang kalau kita tarik benang merahnya itu hampir sama di semua perusahaan-perusahaan Jepang. Nah, yang menariknya mereka itu ada kayak awards tahunan sifatnya ya. Kalau kayak di Astra dulu, mungkin di sini ada beberapa orang Astra yang bergabung ya, itu sama seperti QCC Convention sih sebenarnya ya, gugus kendali mutu atau Quality Control Circle. Mereka namanya TOGA gitu ya, The Omron Global Awards gitu, singkatannya TOGA. Mereka menilainya itu dari walking the talk enggak, kemudian value-value itu realnya, eksekusinya seperti apa, kemudian mereka mengekspresikannya atau membuat kesejahteraan itu seperti apa. Jadi semua itu based on value. Jadi tidak ngomongin urusan bisnis. Maksudnya gini, target bisnis ini kecapai segini, achievementnya bukan. Mereka menilainya benar-benar value. Gitu. Karena mereka percaya itu tadi. Kalau prosesnya baik, value-nya baik, attitude-nya baik, result itu udah tinggal ujungnya aja udah pasti baik. Sama lah beberapa orang yang di Astra ketika itu pun juga menganut hal-hal seperti itu. Itu yang di Omron ya. Ini juga sekali lagi Omron itu kita setiap kunjungan memang tidak boleh foto ya, tidak boleh foto, tidak boleh mencatat gitu. Tapi nanti dikasihnya brosur gitu, kemudian ya mendengarkan presentasi dan sebagainya. Nah ini yang kunjungan di Omron. Mungkin yang belum di mute boleh di mute kali ya. Terima kasih. Nah, kemudian perusahaan berikutnya itu Yamato Transport Corporate Limited ini umurnya malah kalau tahun ini 101. Waktu saya ke sana baru persiapan merayakan ulang tahun ke-100 gitu. Ini udah 101 nih tahun ini ya, 29 November nanti karena establishnya 29 November 1919 gitu. Jadi umur 101. Bisnisnya itu Takibin itu courier service sama Kuroneko Bin itu direct mail service. Jadi kalau sama seperti DHL, FedEx gitu sebenarnya Yamato ini ya. Jadi mereka ke 15 punya cabang di 15 luar negeri, di overseas, kemudian ada 23 negara around the world. Nah, kita itu diajak masuk ke situ ya, ke ini Yamato ini ya, di pusat. Itu kita ngelihat itu ya. Wah, banyak sekali pengiriman-pengiriman dari yang mulai kecil, surat-surat sampai yang paket-paket besar itu sudah otomatis semua. Jadi pakai jadi kayak menarik sekali lah. Cuma sayangnya memang tidak boleh direkam ya, dan tidak boleh difoto. Jadi mereka itu bisa bersimpang siur, udah nggak tabrakan gitu, terus udah dibagi per negara, udah dibagi ini. Jadi mereka sudah sangat luar biasa ininya ya, teknologinya. Nah logonya itu kucing hitam itu yang di bawah ini ya, yang di bawah ini ada logo yang ada di lobinya kantor, itu di lobi kantor. Ini
Kuroneko. Mereka nyebutnya Kuroneko. Black cat carry baby cat gently gitu. Artinya sebenarnya lambangnya itu yang ada di truknya ini ya, tempatnya ini truknya kuno, ini maksudnya mobil box kuno. Ini memang kayak masuk museumnya ya, kayak masuk museumnya gitu. Jadi mereka tetap mengabadikan mobil yang pertama. Di sini ada Kuroneko-nya, Black Cat-nya yang sedang carry atau sedang membawa anak kucingnya Gently. Ini inspirasi logo ini dari cucunya yang waktu itu coret-coret gambar gitu. Kemudian dijadikan logo. Nah, ini logo yang ada di Yamato. Nah, corporate lagi, mengenai filosofi lagi kekuatannya. Jadi mereka itu punya filosofi, we all represent company. Semua itu merepresent company. Jadi jangan sampai bikin malu company. Mulai dari cara berpakaiannya, cara bertutur katanya, cara pelayanannya gitu. Semua itu represent company. Jadi tolong hati-hati gitu. Jadi mereka tuh sangat bangga sama company-nya dan mereka mewakili company. Jadi filosofi itu dipegang teguh. Kemudian yang kedua, we deliver with personal touch. Jadi mereka itu mendeliver gitu ya, paket bukan sekedar paket gitu. Mereka mendeliver sampai ke pelosok-pelosok gitu. Mereka melakukannya dengan senang, dengan senyum, dengan menyapa, dengan mungkin beberapa tambahan-tambahan yang terkait dengan personal touch, kata-kata yang mereka kenal gitu. Bahkan waktu mau mengirim sesuatu gitu, kadang mereka tahu dulu ini daerahnya siapa, ini orangnya, keluarganya, background-nya apa, supaya bisa menyapa dengan tepat. Kemudian we work with gratitude and politeness. Jadi mereka penuh rasa syukur karena mereka itu kan sebenarnya kalau ke pedalaman nggak bisa naik mobil juga ya, juga termasuk naik motor gitu. Jadi mereka itu penuh syukur gitu. Jadi kalau mereka udah janji kirim the same day, mereka all effort apapun juga, mau hujan, panas, salju apa, mereka tetap mengantar sampai ke tempat tujuan dengan on time. Jadi mereka bersyukur, mereka sangat senang meskipun mereka mengantar dengan susah payah, mereka tetap mensyukuri hal tersebut dan tetap sopan gitu. Tetap rapi, tetap sopan gitu. Nah, itu filosofi itu yang mengagumkan kalau menurut saya, yang dibandingkan dengan beberapa saya lihat praktek-prakteknya yang di tempat lain gitu ya, yang di perusahaan Jepang ini memang sangat kuat di bidang culture-nya. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang paling muda. Ini perusahaan paling muda ya, Shibosu Incorporated, ini paling muda. Mereka baru berdiri 10 Mei 1933, jadi mereka berdiri Agustus 97 ya. 97 mereka baru 23 tahun. Jadi baru 23 tahun didirikan oleh 3 orang, gitu, 3 orang. Dan bisnisnya ini sebenarnya lebih ke IT, gitu. Mereka groupware lah ya, development, sales, operation terkait menciptakan IT solution. Mereka karena IT yang biasanya orangnya individualistis, mereka malah punya slogan where there is a team, there is Shibosu, gitu ya. Jadi kalau Anda ingat ada tim itu adalah Shibosu, gitu. Jadi mereka malah punya seperti itu karena mereka tidak mau kalau orang-orang IT itu justru orang-orang yang seperti digambarkan individual, nggak sosial, nggak socialize gitu ya, tidak komunikasi dan sebagainya, itu mereka tidak mau. Jadi mereka selalu makanya mereka punya semboyan itu, tim gitu ya, biar there is a team, there is Shibosu. Nah, hebat dari perusahaan ini itu mereka memenangkan 3 tahun berturut-turut gitu ya. Pada waktu itu saya nggak tahu, waktu tahun yang lalu saya nggak ngecek ya apakah setelah itu mereka juga memenangkan Great Place to Work gitu. Mereka itu menang tempat kerja yang luar biasa gitu. Ini kalau kita lihat nih yang di bawah ini, jadi lantai lobinya tuh dibangun kayak kebun binatang. Jadi ada domba, jerapah, gitu-gitulah ya. Jadi seperti kayak tempat taman bermain lah. Kemudian ada kafe gitu ya, ada kafenya, berbagai macam minuman bisa dipilih gitu. Jadi kemudian ada juga
Kebetulan di sini fotonya nggak ditampilkan. Ruang meeting itu diberi nama seperti tempat-tempat indah di dunia. Misal Paris, gitu. Kemudian semua ruang meeting itu semua tentang Paris. Menara Eiffel-nya, kemudian hiasan-hiasannya, pernak-perniknya, gitu, itu semua Paris. Hawaii, terus ada pantainya, termasuk tempat duduknya dibuat kayak seperti di pantai, gitu. Jadi ruang meetingnya itu kayak kita sedang traveling, kemudian menikmati pemandangan, gitu ya. Jadi itu yang luar biasa. Nah, selain itu, Shibosu ini juga memenangkan ranking pertama tempat kerja untuk para wanita, itu nomor 1. Karena mereka itu ada penitipan anak. Jadi ibunya kerja, terus anaknya dititipkan di perusahaan ini juga, gitu. Ya, di perusahaan ini juga ada, gitu. Ada tempat bermainnya, terus kemudian ada yang take care-nya, kemudian jam-jam tertentu mereka membuat permainan, kemudian menyuapi makan, memberi makanan dan sebagainya. Nah, semua hal-hal tersebut itu dilakukan di situ, gitu ya, dilakukan di situ. Nah, ini Shibosu. Jadi tempat kerja yang menyenangkan, mereka menang 3 tahun berturut-turut. Untuk karyawati, tempat kerja yang menyenangkan bagi karyawati, bagi para wanita, ini dia nomor 1 rankingnya. Inilah yang perusahaan-perusahaan yang kita kunjungi. Kemudian ini certification biasa lah ya, kalau di sana kemudian ada kepala sekolahnya memberikan certification dan sebagainya. Nah, summary dari ini semua, kalau saya mengunjungi diskusi dan sebagainya, itu saya menyebutnya 4C, ya. Culture itu nomor 1. Jadi ada national culture, ada company culture yang semuanya itu menjadi strong foundation, menjadi landasan yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, country bagi mereka itu membanggakan. Maka mereka tuh benchmarking, kemudian melakukan innovation, semua untuk negaranya. Biarlah company itu besar dan negara Jepang dikenal, biarlah kita tuh rumahnya kecil, biarlah kita itu bekerja keras demi negara. Gitu. Kemudian C yang ketiga adalah continuous transformation, jadi terus-terusan gitu ya, melakukan continuous transformation, continuous improvement yang dilakukan. Dan C yang terakhir adalah capital. Jadi yang paling berharga adalah people. Yang paling berharga itu adalah people. Makanya mereka selalu melihatnya jangka panjang, mereka selalu mengembangkan, dan mereka tidak gampang melakukan pemutusan hubungan kerja dan sebagainya gitu. Nah, inilah summary yang selama ini saya dapat rangkum gitu ya selama melakukan training, mendengarkan training dari para ahli-ahli atau ekspertis dan profesor yang ada di Jepang sekaligus kunjungan-kunjungan ke perusahaan-perusahaan. Nah, inilah tiba saatnya apabila ada yang mau bertanya, waktunya masih ada ya Mbak Dian ya. Saya stop share dulu. Oke. Yes. Banyak pertanyaan, Bu. Oke. Boleh nih, sambil dijawab ya, Bu. Pertanyaan pertama dari Pak Yadi Wijaya. Apakah tren kenaikan usia pensiun ke 65 atau 70 tahun terjadi karena masalah aging society sehingga kekurangan angkatan kerja muda? Oke. Pertanyaannya sangat bagus. Ada pengaruhnya karena itu memang. Karena kalau dilihat trennya di Jepang itu memang pertumbuhan penduduknya itu dapat dikatakan negatif lah gitu ya. Mereka rata-rata anaknya juga 1 gitu, sama mungkin sama di Cina. Cuma Cina memang karena lebih banyak. Iya, ada pengaruh itu. Maka mereka melakukan kebijakan 60 tahun, tapi juga gini, faktor kesehatan itu mereka juga sangat tinggi ya. Makanya banyak orang-orang Jepang yang usianya lanjut tapi tetap sehat gitu. Saya kemarin waktu ikut training itu ada satu profesor yang
yang usianya itu hampir 80 tahun, tetap ngomongnya jelas, semangat, jalannya gitu. Jadi kelihatannya memang orang Jepang memang usianya panjang-panjang gitu ya. Jadi memang sehat, memang ada pengaruh, memang kekurangan seperti itu, maka kenapa mereka sudah mulai open kepada orang bukan Jepang untuk join ke perusahaan-perusahaan Jepang gitu ya. Itu salah satu caranya sih. Supaya mereka bisa merekrut non-Jepang lah, sudah mulai terbuka. Bahkan yang menjadi pimpinan-pimpinan sudah mulai bukan didominasi orang Jepang sih. Oke. Ya, lalu kemudian ada pertanyaan berikutnya lagi dari Pak Henry Chandra. Apa kondisi tunggu dulu nih. Ini agak kuning. Apa kondisi di mana karyawan bekerja seumur hidup terjadi pada waktu lalu atau masih terjadi di zaman anak milenial? Bagaimana halnya menjadi entrepreneur? Apakah tidak menjadi pilihan utama orang Jepang? Oke. Gini, pertama kali memang orang bekerja tadi ya, generasi muda termasuk milenials itu memang mungkin sudah ditanamkan dari sejak awal, bangga terhadap negaranya, bangga terhadap perusahaan Jepang. Jadi mereka pertama kali kalau masuk ke perusahaan, kerja di perusahaan, pasti milihnya adalah perusahaan Jepang dulu. Mereka lebih bangga dibandingkan kerja di perusahaan MNC. Ya, itu pertamanya. Nah, bahwa apakah ada mungkin yang entrepreneur pasti ada, online mungkin ada gitu ya, tapi nggak banyak. Karena kalau di Jepang itu pertama kali mereka itu kebanggaan itu menjadi penting sih, kebanggaan sebagai negara itu sudah ditanamkan, kebanggaan sebagai kepada negaranya, kepada perusahaan, join kepada perusahaan Jepang yang besar gitu, sudah jadi impian gitu, dari kecilnya itu sudah jadi impian. Pasti ada yang mau jadi entrepreneur atau bisnis sendiri, tapi jumlahnya tetap dibandingkan semua lulusan-lulusan, saya nggak punya datanya, tetapi besar sekali mereka prioritasnya adalah masuk ke perusahaan Jepang. Kecuali kalau nggak diterima, mereka biasanya di perusahaan Jepang, tapi yang levelnya lebih ke berikutnya gitu ya, kan papan atas kan ada perusahaan Jepang papan atas, tapi sampai yang perusahaan-perusahaan Jepang yang lebih kecil atau lebih menengah. Ini mungkin ada kaitannya karena seperti tadi Ibu udah jelasin ya, pendidikan pertama mereka itu kan adalah home training, betul ya? Jadi iya, betul. Ditanamin dari kecil, jadi ya ini sangat berpengaruh ya. Oke, semoga terjawab ya Pak Henry. Dan berikutnya dari Pak Antonio Sonata. Ibu, maaf mau bertanya, dengan perubahan zaman, anak muda di Jepang saat ini, apakah masih tertarik kerja kantoran seperti yang Ibu katakan? Atau sudah ada pergeseran, ingin kerja kreatif dan lain-lainnya? Ini mungkin jawabannya hampir sama dengan yang Ibu tadi sampaikan. Yang hampir sama ya. Tetap ada dunia yang seperti itu, tapi mereka masih tetap berminat untuk kerja di perusahaan besar sih, karena lebih pada pride sih, lebih pada kebanggaan gitu, kepada negaranya, kepada merek-merek dalam tanda petik ya, merek-merek Jepang yang sudah ternama dan mendunia gitu. Tapi bahwa ada pasti yang kerja di fashion atau kerja yang online atau kerja pasti ada, tapi dibandingkan jumlah yang mereka tertarik kepada perusahaan atau perusahaan Jepang itu lebih tinggi. Meskipun saya bicara ini nggak pakai data nih ya, karena waktu itu ada juga di kelas yang bertanya seperti itu kepada profesor nih, kepada yang benar-benar mendalami. Waktu itu kan ada satu sharing session yang terkait tentang generasi muda Jepang sih. Oke. Jadi ya pada prinsipnya penanaman apa yang terjadi saat itu gitu ya. Terutama di anak kecil, dari kecilnya itu penanamannya seperti apa. Itu yang sangat berpengaruh banget. Kayak kalau di Indonesia mungkin malah kebalik kali ya Bu ya. Bangga kalau bisa pakai pakaian luar negeri. Untungnya sekarang udah mulai berbeda ya. Iya, sudah produk dalam negeri dong. Batik terutama gitu. Oke, dari Bu Yohana Intan. Dengan adanya budaya senioritas di antara karyawan dan katanya dengan karakter individualis, bagaimana caranya perusahaan di sana menerapkan budaya kerja sama tim di antara karyawannya? Oke, yang tadi kita bilang ya, bahwa spirit kerjasama itu memang menjadi salah satu pilar di sana.
gitu. Mereka lebih mencari orang yang bisa menjadi super tim, bekerja di dalam tim ketimbang sebagai Superman atau yang bekerja secara individu. Karena pekerjaan-pekerjaannya satu dengan yang lain memang saling terkait dan mereka fokus kepada kekuatannya masing-masing. Untuk kekuatan itu mereka harus bergabung gitu. Sama seperti kalau filosofinya di kita kan juga ada ya, satu lidi sama jadi satu sapu gitu kan, kuat satu sapu ya dibandingkan satu lidi gitu kan. Mereka sudah ditanamkan bahwa kerja tim itu menjadi hal yang paling utama sih. Jadi itu sudah menjadi foundation juga bagi mereka. Oke. Thank you Ibu. Oh, kalau ini Pak Ibnu, Bu Alexandra, apakah slide-nya bisa di-sharing? Nah, ini policy kembali ke Bu Sandra ya. Oke. Iya, iya. Oke. Bisa aja. Sebenarnya tuh saya tuh ini karena kita memang waktunya kan juga terbatas ya, 1,5 jam. Sebenarnya ada beberapa tuh yang tanya di sosial media saya, Bu, apakah Ibu juga diajarkan mengenai undang-undang ketenagakerjaan di Jepang? Diajarkan. Cuma kan topiknya sangat spesifik ya, dan mungkin tidak akan bisa juga di dalam waktu yang singkat gitu. Sebenarnya cukup lengkap sih sebenarnya diajarkannya. Ya, dengan waktu yang sekian gitu ya, Bu ya. Luar biasa. Ya, pembelajaran 2 minggu, 2 minggu betul ya, Bu ya? Terus kemudian diterangkan dalam waktu 1,5 jam, kayaknya nggak bisa deh. Apa berarti itu artinya akan ada sesi yang berikutnya ya. Nah, ini pertanyaan lagi dari Bu Yohana Intan. Bagaimana strategi perusahaan di sana dalam menekan gap karyawan yang beda generasi? Di mana kondisi saat ini kan generasi milenial dan Gen Z cenderung menginginkan cara kerja instan. Kebutuhan apresiasi yang tinggi dan kebutuhan ruang improvement yang besar. Ini HR kayaknya, benar Bu Yohana. Gimana Bu? Ya. Oke, kalau saya lihat contoh gini aja. Waktu salah satu profesor mengajar, itu asisten atau kelas manajernya itu adalah lulusan S2. Emi namanya ya, S2. Apa yang dilakukan Emi terhadap profesor itu? Dia tetap sangat hormat loh, sampai jasnya itu aja dia yang taruhin di kursi. Jadi mereka itu apa ya, sangat respect sih sama orang seniornya gitu ya, nggak kurang ajar gitu. Padahal si profesornya ini ya gap sekali kan, waktu itu umurnya hampir 80, si Emi ini juga baru lulus S2 tuh, mungkin masih 28, 29 gitu. Ya dia sangat polite, kemudian jasnya tuh diambilkan, disimpankan di lemari, terus ditanya gitu. Jadi memang itu sudah masuk di dalam satu karakter. Jadi menurut saya di perusahaan pun, yang saya amati ya ketika kunjungan ke sana, itu anak-anak mudanya itu sangat hormat sama senior-seniornya, membungkuk dengan hormat. Kemudian ketika yang senior ngomong, mereka nggak menginterupsi gitu. Jadi udah ada tata cara, tata keramanya ya, yang sangat menghormati seniornya. Jadi kalau masuknya di perusahaan Jepang lain, kalau nanti mungkin dunianya entrepreneur atau dunianya yang mungkin dia punya usaha sendiri, milenialnya itu cerita lain. Ini lebih pada konteks perusahaan-perusahaan Jepang ya, yang ya tadi. Dan kalau si Busu mungkin sekitar karyawannya nggak terlalu banyak ya, 300-an karena IT company. Tapi yang lain ribuan. Itu mereka selalu tiap tahun menerima MT, jadi generasi-generasi muda yang mereka dididiknya dengan filosofi dan culture yang memang menghormati senior. Jadi ya, tidak ada gap dalam artian ya yang dilakukan adalah follow aturan atau culture Jepang dan culture company gitu yang diikuti. Itu yang sangat strong sih. Ya, oke. Ya tadi Ibu pun juga ngomong semua karyawan yang masuk itu kan memang benar-benar harus fresh graduate ya. Jadi pasti benar-benar yang dicari generasi mudanya gitu. Iya. Oke. Nah, Pak Ibnu nih, bagaimanakah kondisi jaminan sosial di sana dari sisi tenaga kerja, mau jaminan A atau jaminan kesehatan yang mungkin ya maksud pertanyaannya? Memang mereka secara gini, ada jaminan seperti itu pasti ada, karena mereka itu kan
tadi ya, fokusnya adalah people ya, fokusnya adalah karyawan gitu. Jadi semuanya ada dan mereka diambil jadi dari bagiannya compensation dan benefitnya itu mereka sudah lakukan, termasuk rumah sakitnya, termasuk security-nya. Karena mereka kan kalau kehilangan pekerjaan, bahkan gini, profesor-profesor yang sudah pensiun, yang tadi saya bilang umurnya hampir 80 dan sebagainya, mereka kan secara di kampusnya kan sudah pensiun. Mereka tetap bekerja kan? Mereka tetap bekerja dan mereka dibayari negara loh ketika sudah pensiun itu. Jadi mereka tetap ada jaminan-jaminan hari tua, jaminan kesehatannya. Bahkan salah satu profesor itu ada yang istrinya itu lebih banyak tinggal di Eropa gitu, karena mengajar juga. Makanya dia setiap berapa bulan sekali kembali ke Eropa nengok istrinya. Itu juga mereka bisa membiayai seperti itu. Dari mana? Dari itu tadi, kesejahteraan sosial yang mereka dapatkan setelah pensiun yang dibayar negara itu. Nah, persisnya seperti apa persentasenya, nah itu ada tersendiri sih. Oke. Thank you, Bu. Lalu kemudian dari ini Andre Vivo, saya nggak tahu, kayaknya Bapak ya. Bu Sandra, bagaimana mekanisme di Jepang dalam menanamkan value Japanese way kepada para karyawannya? Mungkin lebih spesifik kali ya. Oke. Pertama sebenarnya yang tadi saya bilang kelebihannya mereka adalah karena mereka membangun fondasi itu dari home training, dari ketika mereka itu belum sekolah, gitu ya, cinta negara gitu, dan kemudian cara sopan santun gitu, dan cara menghormati, cara apa itu mereka tuh membangun karakter itu sudah dari sedini mungkin. Nah, ketika mereka masuk ke dunia sekolah, kemudian mereka masuk ke dunia kerja, kan dari bawah ya, dari manajemen training, dari mulai awal lah. Perusahaan yang besar itu selalu punya hak memilih lebih dulu. Nah, memilih lebih dulu, pasti mereka memilihnya apa? Karakter dan culture yang cocok sama perusahaannya. Dari sekian yang banyak yang cocok, yang paling cocok yang mana nih? Maka mereka bilang perusahaan-perusahaan yang sekelas Toyota misalnya contohnya, itu selalu jadi idaman, selalu dapat candidates yang paling bagus dulu gitu. Perusahaan-perusahaan yang menengah itu nanti ya pasti nggak dapat sehebat ini. Tapi ketika mereka rekrut, mereka selalu cari mana yang paling sesuai. Karena mereka tahu filosofinya kan long term nih. Bu, saya nggak boleh salah ngerekrut nih. Bahkan mereka melakukan kalau kita bilang itu apa ya, penyelidikan dulu gitu, latar belakang keluarganya, gitu, mereka sekolahnya dulu di mana dan sebagainya, itu mereka cek background. Jadi mereka melakukan cek background yang yakin bahwa karakter-karakter atau value yang mereka miliki itu sesuai dengan yang mereka harapkan nanti ketika mereka masuk. Oke. Masih ada lanjut pertanyaan lagi. Apa yang membuat karyawan di Jepang tetap stay dan tidak pindah ke perusahaan lain? Apakah compensation dan benefit antar perusahaan itu sama semua? Antar perusahaan? Enggak. Jawab, antar kota aja enggak sama. Tadi saya bilang kan, antar kota enggak sama. Paling murah di Okinawa, paling mahal di Tokyo. Gitu. Jadi enggak sama. Kalau di antar kota enggak sama. Tapi ketika masuk, mereka nggak ngelihat function. Dia kerja di IT, di HRD, dan sebagainya itu mereka cross function relatif konstan. Kenapa mereka betah? Balik lagi sebenarnya kalau menurut saya, rasa kebanggaan kerja di perusahaan Jepang yang mendunia apalagi gitu ya, untuk negaranya. Itu paling utama. Karena kalau dibandingkan dengan perusahaan multinational company, mereka mengakui kok kalau di perusahaan Jepang itu tidak setinggi kalau dibayar oleh perusahaan-perusahaan asing yang ada di Jepang. Tapi rasa bangga kerja di perusahaan Jepang itulah yang nggak terbeli gitu. Nah itu yang mereka selalu lebih mengutamakan itu. Mungkin karena didikannya kalau menurut saya ya. Kalau gaji mereka pasti cukup, tapi bukan yang tinggi sih. Yang tadi saya bilang ya mereka rata-rata kalau di Indonesia ya dirupiahkan yang 40 sampai 40, yang baru-baru ya awal-awal 40-45 juta per bulan lah. Oke.
Nah, dari Pak Rizky Rida, Bu Sandra, dari beberapa pengalaman Ibu bekerja di perusahaan Jepang, sebenarnya bagaimana pandangan orang Jepang terhadap staf lokal atau Indonesia dari sisi perilaku dan kompensasinya? Terima kasih. Dari sisi kompensasinya, terima kasih. Saya ngeralat dulu ya. Saya bukan kerja di perusahaan Jepang, tapi saya kerja di Astra Group yang kebanyakan mereka berpartner sama Jepang, gitu ya. Khususnya, memang kalau di Astra ada beberapa yang berpartner lah, ada Komatsu juga, gitu, ada Toyota, ada Isuzu, ada yang lain juga. Tapi saya kerja di Toyota Sales Operation Auto 2000 ini bukan punya Jepang, punya Astra sepenuhnya di bawah Astra Internasional, tapi berpartnernya ya yang Toyota, ya Toyota Motor Corporation atau Toyota Astra dan sebagainya. Nah, jadi bukan kerja di perusahaan Jepang, tetapi bagaimana pandangannya? Pandangannya adalah mereka sebenarnya respect terhadap kita. Mereka kalau nggak mungkin Astra punya partner itu awet-awet tuh sama Jepang gitu ya, dan tidak hanya satu perusahaan itu dengan satu merek saja kan. Alat berat kerjasama sama Jepang, otomotif semuanya hampir kerjasama sama Jepang, Isuzu kerjasama sama Jepang, Toyota, Daihatsu, semuanya hampir semua merek otomotifnya Astra kerjasama sama Jepang. Mereka karena punya budaya respect itulah, mereka selalu mendevelop dan sama-sama win-win solution antara partner kerjanya. Demikian juga mereka men-treat orang lokalnya kita. Memang kalau naik ke position, kalau di perusahaan Jepang benar nih ya, naik ke position dulu itu sangat tertutup untuk orang yang non-Jepang. Tapi sekarang mereka tuh sudah sama dalam artian memberikan kesempatan juga untuk orang yang non-Jepang untuk menduduki posisi-posisi yang tinggi juga. Dengan catatan kriteria, budaya, dan ininya masuk ya dengan apa yang mereka anut ya. Nggak menutup kemungkinan begitu. Oke. Thank you, Bu. Ini benar-benar nih, semangat banget semua pada bertanya ya. Dari Bu Novita Utami, Bu Sandra, perusahaan Jepang di sana, apakah sudah ada yang memperbolehkan pekerjanya bekerja di luar kantor dan menggunakan co-working space? Ini sekarang kan lagi heboh-hebohnya ya, termasuk di Indonesia sendiri. Yang apa? Yang terakhir apa tadi? Jadi menggunakan co-working space. Oke. Kebetulan yang saya kunjungi sih mereka bekerja di lingkungan perusahaannya, gitu. Tapi mereka menganut flexi hours, gitu ya. Mereka menganut flexi hours. Termasuk yang di Shibusu itu mereka boleh memilih jam kerja sehingga nanti kalau lihat schedule-nya tuh ruwet sekali. Mereka masing-masing tuh bisa mengajukan nih, saya cuma hari ini mau kerja dari jam 12 sampai jam ini setengah hari, tapi saya besok mau jam sekian tuh schedule-nya tuh bisa nggak ada pattern-nya. Itu bisa mereka mengajukan lewat teknologi lah, lewat ini ya yang disetujui. Nah, jadi mereka lebih ke flexi hours dan kemudian ada juga yang kerja dari rumah kalau mereka sudah mempunyai keluarga dan tidak mempunyai pembantu dan sebagainya. Kalau di sana kan problemnya itu ya. Jadi mereka boleh mengajukan seperti itu. Bahkan yang tadi Shibusu tadi menyediakan tempat penitipan anak. Ya sesekali kalau pada saat istirahat ya nengok anaknya, kalau enggak ya yang rawat ya profesional yang ada di tempat penitipan anak yang ada di perusahaan itu. Nah, apakah di perusahaan di Jepang lainnya selain yang saya lihat maupun yang kemudian diceritakan oleh para profesornya, mungkin bisa jadi ada sejenis itu, karena itu kan udah tren juga ya. Tapi yang kita lihat mereka punya flexi hours itu sebagai caranya, dan mereka bisa kerja dari rumah dan mereka bisa memilih jam kerjanya. Oke. Nah, berikutnya dari Pak Haryanto Gozali. Malam Bu Sandra, apakah di Jepang, kalau tadi kan ngomongin soal flexi hour gitu ya, kalau ini atau flexi place tempat gitu. Kalau ini bertanya tentang apakah di Jepang menerapkan
flexible reward atau benefit atau karir advancement. Sehingga dapat mempertahankan para talent dari generasi yang berbeda yang mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, thank you. Pertanyaannya bagus. Jawabannya iya, karena mereka tuh bisa memilih, tentu saja karirnya akan sejalan dengan kontribusinya. Jadi mereka tidak semuanya mesti pekerja tetap. Sama seperti tadi, karyawan-karyawan atau karyawati-karyawati yang kemudian harus mengasuh anaknya atau mengurus keluarganya lebih dulu, mereka mungkin mengambil tidak sebagai full-time job, tapi part-time. Gitu. Tapi nanti kalau mereka udah bisa full-time, mereka bisa lebih lama kerja, gitu ya. Mereka bisa mengatur seperti itu. Berarti karirnya itu ya juga disesuaikan otomatis, orang yang lebih full-time, lebih banyak kontribusinya, dan sebagainya, pasti karirnya akan lebih cepat dibandingkan orang yang part-time, yang kerjanya on-off, gitu ya, dan sebagainya. Pasti mereka akan melihat dari sisi kontribusinya. Mereka berjenjangnya cukup rapi, tapi tidak seperti fast track. Jadi mereka kalau di Jepang itu tidak mengenal itu fast track, lompat jabatan gitu dan sebagainya, enggak. Mereka harus proven sih kompetensinya, mereka harus di-rotate, mereka perlu juga harus, kalau punya cabang di luar negeri, mereka juga harus ngalamin gitu, ditempatkan di luar Jepang gitu, untuk membuktikan hal-hal tersebut sih untuk karir yang lebih lanjut. Jadi kalau untuk karir yang makin lama makin tinggi, mereka mesti rotate-nya itu cukup lumayan tuh, termasuk keluar dari Jepang, tidak di zona nyaman di negara sendiri. Begitu. Oke, sip. Thank you Bu Sandra. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari ini Bu Uci kayaknya, Bu Uci Sanusi. Selamat malam Bu Sandra. Kita mengenal prinsip budaya kerja orang Jepang yang terkenal yaitu Ikigai. Bagaimana orang Jepang meningkatkan kerja dan hidup mereka? Apa sih yang melandasi pemikiran seperti itu, Bu? Oke, tadi Ikigai itu kan lebih pada the purpose of life ya. Kalau di Jepang itu memang udah punya dari mereka tuh berpikiran gini, saya lahir ke dunia ini, saya pasti punya tujuan, saya punya passion, mana sih yang akan jadi kekuatan saya dan mana yang menjadi tujuannya saya. Maka kenapa di Jepang itu pindah dari kerjaan, saya kok nggak cocok ya ini, saya mau pindah ke bidang ini, terus pindah different skill, mereka dapat insentif, gitu. Jadi semakin dia bisa membuktikan dirinya bahwa ya saya passion di sini, saya bisa provennya nanti ke sini, mereka different job, different skill, mereka mengasah kompetensinya, mereka tuh dapat insentif. Jadi mereka tuh belajar hal lain yang baru, itu mereka mendapat insentif. Jadi mereka boleh mengejar cita-citanya dia, ikigainya dia, purpose of life-nya dia tuh apa gitu. Saya lahir ke dunia ini untuk meaningful life-nya apa gitu, berperan sebagai apa itu kuat. Ya balik lagi karena filosofi kalau saya bilang ya, dari hal yang kuat yang saya lihat dan saya cermati itu lebih pada karena mereka punya foundation filosofi culture yang kuat. Oke, thank you Bu Sandra. Bapak Ibu tetap please stay ya di sini. Kita memang udah lebih 7 menit, tapi saya rasa akan sangat bagus kalau kita bisa menyelesaikan semua pertanyaannya. Nggak apa-apa ya Bu Sandra ya. Jadi kita jelaskan ya. Stay supaya kita bisa foto bersama nanti, karena di bagian awal ini, di bagian akhir-akhir, pertanyaannya makin oke nih saya ngeliatnya. Nah, Bu Eugenia Natalia, Bu Sandra, saya mau bertanya, apa yang HR di Indonesia bisa lakukan dalam membangun loyalitas karyawan seperti di Jepang dengan keterbatasan yang ada, terutama pada perusahaan perorangan atau perusahaan keluarga yang belum memiliki sistem development yang bagus. Wah, ini Bu Sandra bisa nih jawab nih. Iya, selamat malam Nia. Nia dari Hino kan ya? Oh. Ya. Perbedaannya gini sih, orang kan bilang kalau di Jepang tuh loyalitas itu udah kayak di darahnya dia gitu ya. Nanti kesetiaan, kalau mereka sudah masuk ke dalam perusahaan, mereka akan setia karena mereka juga menganut filosofi seperti itu. Di Indonesia itu karena tenaga kerja banyak gitu ya, talent sedikit, yang cocok sedikit, itu mereka masih, kita lihat aja, masih saling membajak lah gitu ya. Gimana ya cara mempertahankan?
balik lagi, apa yang company lakukan terhadap talent ini? Kalau sama aja, pasti kita akan kehilangan talent pasti. Karena di tempat kita, talent itu memang ya talent war juga gitu ya. Yang bagus pasti akan memilih dari sekian pilihan, ya mereka pasti akan memilih yang terbaik juga. Nah, namun kita harus lihat nih, apakah satu, kita kalau kalah dari sisi compensation benefit, apa yang menang? Development-nya, karirnya, gitu ya. Apa? Kalau kita semuanya juga enggak ada, apa yang membuat kita bisa mempertahankan karyawan? Gitu. Ya kan? Nah, itu sangat alami. Sama lah, kita sama-sama tahu lah, di perusahaan Jepang, mereka, atau perusahaan Jepang yang di Indonesia deh, yang lebih real. Gitu. Apakah mereka digaji paling tinggi? Enggak. Ada perusahaan-perusahaan multinational company yang berani bayar tinggi. Tapi kenapa perusahaan-perusahaan di Indonesia juga sukses? Sama sebagian besar yang ada di Asia juga begitu. Hino juga pasti menjadi salah satunya. Pasti karena punya sesuatu yang orang itu betah di situ. Entah sebagai as a family, entah itu karena passion-nya, entah itu karena development-nya yang diperhatikan, entah karena belajar sesuatu, entah itu karena tujuan hidupnya dia membuat berarti ada di perusahaan itu. Nah, itu yang harus dicari. Karena nanti akan terbagi di dalam segmen-segmennya tersendiri gitu. Oh, ini model culture yang kayak gini, orang yang seperti ini cocok di perusahaan ini. Karyawan-karyawan kita akan seperti itu kelihatan. Oh, yang kerja yang cocok di perusahaan Jepang adalah orang-orang yang sangat ulet, sangat tahan, gitu ya. Yang punya kesetiaan, tapi juga punya kompetensi, punya peluang dan sebagainya. Nah, apa? Nah, itu yang harus dicari. Nah, itulah yang harus menjadi strong point-nya perusahaan itu di dalam ketika kita ngerekrut, gitu. Sehingga trademark-nya itu tuh. Gitu. Jadi harus memang perusahaan juga harus melakukan seperti itu. Nah, kalau kita mau seperti perusahaan-perusahaan yang ya udah enggak apa-apa lah orang dibajak, berarti yang kuat harus apa? Harus development-nya. Supaya orang dibajak, layer berikutnya siap ganti. Orang dibajak, layer berikutnya siap diganti. Memang darah segar terus, dan itu harus siap. Nah, tapi kalau kita ternyata sering dibajakin orang, kemudian kita nggak kuat development-nya, ya habis. Gitu ya. Jadi strategi apa yang mau diambil, pasti tergantung dari apa yang mau kita capai juga. Oke, semoga terjawab ya, Ibu. Nah, dari Pak Daniel nih, menurut Bu Sandra, apa hal yang sangat amat penting untuk kita tiru atau belajar dari Jepang bagi kita sebagai employee, sebagai karyawan lah ya? Kalau saya bilang tadi, makanya kalau di sini banyak orang yang bergerak di bidang pendidikan dan banyak orang yang bergerak di bidang parenting. Kalau menurut saya yang kita bisa tiru sebenarnya adalah national culture-nya Jepang. Mereka itu menanamkan hal tersebut dari sedini mungkin. Dari sedini mungkin. Jadi parent kita kadang-kadang kan malah nyari TK, kalau bisa ya nggak usah pakai TK gitu ya. Nah, di sana malah sangat penting gitu maksudnya. Bahkan mereka sebelum masuk ke pendidikan formal SD, mereka itu home trainingnya harus kuat gitu. Kalau nggak akan bisa masuk ke situ gitu. Nah, itu apa saja guidance-nya itu udah jelas gitu. Apa yang harus dilakukan. Nah, kalau kita yang kita bisa tiru adalah sebenarnya semua hal, saya sangat mempercayai semua hal itu awalnya dari suatu karakter, filosofi, value yang kita yakini dan kita anut. Karena itu yang mendrive semua pencapaian kita. Kita percuma saja punya achievement yang luar biasa, tapi mentalnya bobrok. Gitu. Kita percuma saja menghasilkan sesuatu yang luar biasa, tapi dengan cara yang tidak layak. Jadi fondasi dari itu semua, kalau kita mau kita tiru, itu adalah sebenarnya secara national culture, national value, atau juga company culture, atau juga individual, kita masing-masing di rumah, itu punya hal-hal yang kita bisa merubah negara kita ini, akhirnya semua berhimpun untuk menjadi national culture-nya Indonesia, dan itu menjadikan Indonesia generasi mendatang yang lebih hebat. Oke, nah ini dari Pak Henry Chandra, masih ya Bu ya. Ada dua lagi kalau pertanyaan. Ada ungkapan lama orang Jepang, jika dibilang bodoh hanya senyum, dan jika dibilang bodoh akan marah. Hal ini kebalikannya jika disampaikan pada orang Indonesia.
Bagaimana pandangan Ibu sejauh ini? Jika dibilang apa? Jika Bodoh. dibilang bodoh, hanya senyum. Dan jika dibilang bodoh, akan marah. Itu sih bahasanya. Ibu cukup pernah mendengar ungkapan ini nggak, Bu? Enggak itu. Oke. Mungkin Pak Henry bisa menjelaskan dulu, karena saya pun juga. Atau Ibu bisa langsung jawab? Ya, yang saya tahu itu malah kalau apapun juga nih ya, orang Jepang itu sebenarnya nggak terlalu reaktif loh orangnya, nggak spontan gitu. Kalau mau marah gitu tuh nggak sangat spontan. Mereka apa ya, kayaknya mempertimbangkan dulu dan sebagainya ya dibandingkan marah. Mereka menurut saya berbeda dengan orang Korea atau orang Cina atau apa pada umumnya ya. Balik lagi ini sebenarnya bukan karena masalah kebangsaannya, tapi lebih pada kalau saya melihat rata-rata tuh mereka itu justru lambat marah gitu. Dalam artian kalau dibilang ini, dikritik ini, mereka nggak langsung menyerang balik lah. Mereka ya diam malah ini gitu ya. Menurut saya itu ya, tapi tidak tahu siapa Henry? Pak Henry Chandra. Yes. Menurut saya sih, penglihatan saya selama ini ya, termasuk kalau kita waktu dulu tuh kunjungan, termasuk kalau waktu kita biasalah kita segerombolan waktu itu kan ber-19 orang itu, kita pergi kan ke tempat umum lah, ke Starbucks lah, terus pergi ke tunggu aja satu orang dulu, Jan. Tar dulu Jan. Sorry, kepencet. Duluan Jan. Oke. Sip, silakan Bu, dilanjutin. Ya, jadi main trio dulu aja nanti Pak Henry ya. Pak Henry boleh di-mute dulu? Yes. Oke, silakan Bu. Ya, jadi waktu kita pergi ke tempat umum itu dalam artian ya itu tadi ya, ke Starbucks-nya Jepang lah, di Shibuya lah, kemudian pergi ke tempat umum yang lain, ke tempat rekreasi, itu malahan kita mendapatkan orang itu ya nggak sengaja kesenggol tabrakan sama kita misalnya gitu ya. Ya mereka cuma senyum, malah dia yang minta maaf duluan gitu, padahal kita sebenarnya yang nabrak dia gitu. Maksudnya tabrakan papasan gitu. Jadi kita nggak menjumpai sih ya ada yang orang Jepang yang kemudian sangat cepat emosinya atau kemudian dikatakan sesuatu entah bodoh entah apa, kemudian mereka membalasnya gitu ya. Nggak tahu nih arahnya, saya belum nangkep nih. Oke. Kayaknya Pak Henry pun juga lagi itu kali ya, lagi sibuk kayak. Semoga terjawab ya Pak Henry. Iya, kebenaran. Tadi saya mau ngasih komentar, tapi nggak usah deh. Ini anak saya juga lagi ngomong, takut beradu suaranya. Tapi nantilah kalau ada kesempatan lain. Jadi saya ungkapan itu kira-kira 25-30 tahun yang lalu lah, pada saat saya masih kuliah, itu salah satu dosen saya kan sering ke Jepang. Jadi dia ungkapan itu, dan belakangan pun banyak orang mengatakan itu. Tapi it's okay lah. Itu dulu Mbak Dian, supaya anak saya lagi pakai ya. Oke. Ya, nggak apa-apa Pak Henry. Thank you. Oke, Bapak Ibu, tolong siapkan diri Anda, kita akan foto bersama Bapak Ibu. Tadi kan saya bilang ada 2 pertanyaan. Sebenarnya yang satunya ini kayaknya kiriman salam. Jadi Bapak Ibu boleh dong tampilkan foto Anda, video Anda. Mari kita akan foto bersama. Ini yang tadi saya sampaikan. Yes? Dian, tapi kamu masih punya tugas loh nanti ini. Oh iya, punya. Makanya nanti saya akan umumkan di bagian akhir. Namanya sudah ada di sini. Tapi kita foto dulu ya. Habis ini baru saya umumkan. Tapi Bu udah mengingatkan. Ada salam dari Pak Simon Hendiawan. Ganbate CFI, salam dari Meme. Sinta maksudnya. Iya, salam balik. Salam penuh kasih. Yes. Oke, yuk udah siap ya. Mari kita akan foto bersama. Ini Bu Eugenia Natalia, Pak Putut, Bu Regina, Pak Asis Nur Rohman, Pak Indira Ratna. Yuk, mari kita foto bersama dulu. Sip. Oke, yuk kita akan ada beberapa take yang akan diambil.
Yuk, mari kita foto. 1, 2, 3. Oke, 1 sudah. Saya pindahkan dulu. Oke, yang berikutnya. Tetap pose ya, karena Bapak Ibu nggak tahu kan ini sudah sampai di tahap yang mana. Oke, berikutnya. Yuk, mari. Yes, Bu Rizka, Pak Dede, Bu Regina ke belakang nih. Pak Simon, Pak Naufal, Pak Haryanto Gosali, Bu Nursina, Bu Novita. Sip, yuk kita foto bersama ya. Oke, 1, 2, 3. Sip. Baik, thank you so much Bapak Ibu untuk kesediaannya mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dan dengan antusiasmenya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Sandra ya. So Bapak Ibu, Anda semua mulai antusias dari tadi. Begitu ditanyakan sama Bu Sandra, siapa yang sudah pernah bekerja dan yang bekerja dan belum pernah gitu ya, sama sekali bekerja di perusahaan Jepang gitu. Wah, luar biasa. Dari 25 yang merespon, 7 ternyata sudah pernah. Ya, tapi dengan gitu pertanyaannya pun juga tetap banyak Bapak Ibu. So, siapakah yang memenangkan 3 buku? Dan please Bapak Ibu, buku yang akan dibagikan ini, pasti kalau Anda mau menerima, ya kita butuh alamatnya ya. Begitu saya sebutkan namanya, minta tolong di private chat ke saya, alamat Anda ya Bapak Ibu. Yang pertama, yang mendapatkannya otomatis orang pertama yang bertanya Bapak Ibu. Orang pertama yang bertanya itu adalah, di catatan saya ini adalah Pak Yadi Wijaya. So, congratulations untuk Pak Yadi Wijaya. Silakan Pak Yadi langsung saja chat ke saya nomor Anda. Lalu kemudian yang berikutnya yang saya rasa pas banget untuk bisa mendapatkan buku ini, itu adalah Bu Yohana Intan. Silahkan Bu Yohana Intan akan mendapatkan buku dari Ibu kita, ini tentang Marie Kondo. Nanti mungkin setelahnya Bu Sandra juga bisa sharing lagi di COC kayaknya tentang ini. Oke. Iya, udah praktek loh di buku ini nih. Bu Yohana Intan yang berikutnya. Lalu kemudian yang ketiga yang berhasil mendapatkan buku ini itu siapa? Saya kemudian menetapkan pada tadi. Saya tertarik banget dengan pertanyaan ini soalnya berkaitan dengan HR. So yang mendapatkannya adalah Bu, panggilannya siapa ya? Bu Eugenia. Tadi Bu siapa Bu dari Kino? Oh ya, Nia. Nia, Bu Nia panggilannya ya. Oke. Yang ketiga itu adalah Bu Nia Natalia yang kemudian mendapatkannya. Yes. Congratulations ya. Jadi ada 3 yang sudah bisa mendapatkan buku ini. Please catat nama Anda, alamat Anda, chat secara private supaya kita tidak ngasihnya ke orang lain karena alamat Anda nggak ada. Oke, so Bu Sandra, akhir kata saya mengucapkan terima kasih Bu Sandra untuk sharingnya di tengah kesibukannya, menyediakan waktu gitu ya untuk sharing di COC ini, Komet Online Course. Semoga Bu Sandra bisa hadir lagi next-nya Bu Sandra dengan materi yang berbeda, termasuk bisa yang tadi yang santai-santai punya, atau kalau enggak yang lebih berbau HR lagi, lebih mendalam. Kayaknya seru juga gitu kan Bu Sandra ya. Minatnya banyak nih. Oke. Dan Bapak Ibu semua, thank you so much untuk kesediaannya ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sharekan di awal, kita masih akan punya program COC lagi di hari Rabu depan Bapak Ibu bersama Pak Daniel Feli. Beliau akan cerita tentang learning lagi Bapak Ibu, gimana caranya jangan sampai learning itu kayak presentasi Bapak Ibu. So, be back dan thank you so much. Yeay. Terima kasih banyak Mbak semuanya. Sandra, terima kasih. Thank you. Terima kasih untuk sharingnya luar biasa. Keren banget, Bu Sandra. Dan juga kawan-kawan semua yang sudah join. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Oke. Ganbate kalau kata Bu Sandra.
Enbate kudasai. Oh, enbate kudasai. Yes. Thank you Pak banget Didan, ya, terima kasih teman-teman yang lain. malam. Pak Didan, halo. Iya loh. Tumben nih Pak Henry. Yes. Ganti background. Iya. Terima kasih banyak Pak Mari. Iya, tadi keberisikan. Yang lain, Lagi online Pak kali. Simon dan yang lain-lain. Thank you semuanya. Ya, thank you semua. Salam kenal. Yes. Ya, thank you. Oke, kalau begitu saya Sandra. ini ya. Halo Bu Sandra. Hai. Yes. Bu, kenapa ya kan kalau orang Jepang itu cenderung kerja tuh sampai malam. Tadi Ibu bilang sampai pagi. Tapi beberapa kali saya ke sana kok orang mudanya dia pulangnya malam gitu. Tapi dia lebih cenderung ke restoran, mabuk-mabukan. Apakah anak muda ini berpikir dia dianggap malas atau bagaimana? Ya. Sebenarnya itu tadi, makanya kenapa di Jepang kan sekarang udah digalakkan work-life balance itu ya, karena mereka pulang pagi, mereka nggak bisa rilis stres, mereka akhirnya jadi sakit mental dan sebagainya gitu. Mereka mungkin salah satunya ada juga sih, mereka yang hangout itu untuk rilis stres ada memang. Ya, dan mereka memang dianjurkan rilis stres kan di perusahaan-perusahaan ada mental advisor gitu karena supaya menjaga jangan sampai mereka tidak punya pelampiasan, tidak punya cara untuk mereka rilis stres. Nah, rilis stresnya mungkin bermacam-macam kalau anak-anak muda hangout gitu ya, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol itu dia bisa. Tapi yang paling penting itu sekarang mereka di perusahaan-perusahaan ada mental health advisor gitu. Karena ya sejak kejadian-kejadian yang banyak bunuh diri supaya mereka punya target menurunkan angka bunuh diri lah. Ya pemerintahnya udah sangat concern dengan itu ya dan melakukan. Makanya diturunkan kan sekarang jam kerja kan dari 48 jam per minggu sekarang 40 jam. Dan yang tidak mematuhi dia akan terkena sanksi. Jadi Pak Martin tadi ya yang itu ngomong ya. Enggak, saya kagum, saya mendengar sharing Mbak Sandra itu dengan kagum. Katanya begitu detailnya. Saya membayangkan itu kalau saya jalan sampai ke sana paling cuma bengang-bengang. Tidak akan membuat catatan sedetail seperti itu, but it's very interesting. Ya. Thank you banget. Saya itu saya salut. Bener ya. Udah kayak diajak piknik sama Bu Sandra nih ke Jepang nih. Makanya lihat videonya dong. Ada? Iya, yang aku share di grup WA-nya Komet. Itu ada di YouTube. Aduh, itu scroll up itu. Boleh Bu, di-share lagi Bu. Gitu lagi aja. Itu yang dari Pakistan itu yang bikin. Dikirim ulang, kayaknya harus dikirim ulang. Iya Bu, Ibu sempat kirim ulang nih. Aku kirim ulang ya. Iya. Lagi pada heboh-heboh habis dengar Ibu tadi. Scroll up soalnya. Dia nanti kirim itu ya, 3 orangnya alamatnya ya. Oh iya, udah kirim di. Ya, udah dikirim di. Kirimnya nggak usah ke Dian deh, langsung dari sini, jadi nggak 2 kali kirim kan? Maksudnya, kalau saya kirim ke Dian, nanti Dian ngirim. Oh iya, langsung dari Ibu aja ya, kalau bisa ya Bu ya. Ya, itu aja ya. Nanti saya akan kirim alamatnya. Saya harus tunggu ini terkonvert dulu datanya, nggak bisa di-copy soalnya kalau dari chat aslinya ini. Harus dia pindah data dulu baru bisa. Iya, Martin, ini buku yang ini, Din, ya. Yes. Ini nih aku udah praktek loh sebagian. Iya, itu buku terkenal banget loh itu. Wah,